Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan saya Zakarias Arya Widyatama Putra MPD, dosen program studi pendidikan seni pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura dengan NIDN 0022039502 dan NUPTK 365473767413012. Video ini disusun sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada komponen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang diampu, yakni Musik Daerah Nusantara dengan kode PSP 7176. Pembelajaran ini mengacu pada 3 komponen utama, yaitu DIA, Delivery atau penyampaian pembelajaran, Interaction atau interaksi pembelajaran, dan Assessment atau penilaian pembelajaran. Sebelum memasuki kegiatan pembelajaran, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran dalam 1 semester, metode pembelajaran, pustaka acuan utama dan pendukung, serta komponen penilaian. Pada mata kuliah Musik Daerah Nusantara, merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 7 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini sejalan dengan bidang kepakaran saya, yakni pendidikan musik tradisional perbatasan dan inklusivitas, yang kemudian dikembangkan melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembelajaran terpadu dalam bentuk kerjasama maupun hibah dengan sasaran mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya. Mata kuliah Musik Daerah Nusantara memiliki muatan materi yang secara umum membahas penelaahan musik daerah Nusantara, khususnya di Indonesia, di wilayah Kalimantan Barat, Jawa Tengah maupun Yogyakarta, dan secara khusus menelisik permainan karawitan gaya Solo dan Yogyakarta secara mendalam, baik dalam kacamata penyajian, organologi, dan material pengetahuan permainan alat musik. Mata kuliah Musik Daerah Nusantara ini bersifat teori dan praktik dengan persentase 40% untuk teori dan 60% untuk praktik. Teori yang diberikan berupa konstruk pengetahuan musik daerah Nusantara di Indonesia secara umum dan material pengetahuan pembuatan, organologi, fungsi, dan bentuk penyajian dari gamelan gaya Solo dan Yogyakarta. Materi praktikal berupa tabuhan dasar dalam bentuk gending lancaran serta pola permainan kreasi dengan metode pembelajaran imitasi, demonstrasi, tutor sebaya, dan eksplorasi. Khusus metode pembelajaran juga dilengkapi dengan penerapan aplikasi, diskusi, inquiry, dan discovery, serta praktik pengelolaan garapan dengan menerapkan project-based learning. Bentuk PJBL menuntut 4 keterampilan mahasiswa, yakni berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif, agar dapat membuat fragmen pertunjukan garapan pengembangan laras slendro, gending lancaran gaya Solo maupun Yogyakarta dengan pemilihan aransemen maupun lagu dari tradisi Kalimantan Barat. Untuk materi pembelajaran atau bahan kajian pada mata kuliah ini diantaranya: pertama, pengantar musik daerah Nusantara; kedua, hasil kajian musik daerah Nusantara di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta; ketiga, material pengetahuan, pembuatan, organologi, fungsi, bentuk penyajian, dan gaya permainan karawitan gaya Solo dan Yogyakarta; keempat, analisis laras slendro pada gending lancaran kelompok balungan, wilahan, dan pencon, gaya Solo dan Yogyakarta; kelima, repertoar lancaran Manyar Sewu laras slendro patet 6; keenam, repertoar lancaran Kebo Giro laras slendro patet 6; dan yang ketujuh, teknik imbal dan kreasi kelompok balungan dan wilahan pada gending lancaran gaya Solo dan Yogyakarta. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai meliputi 5, yakni yang pertama,
menelaah konsep musik daerah Nusantara di Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, maupun sebagai wujud budaya masyarakat pendukungnya. CPMK 2 menganalisis bentuk penyajian dan permainan karawitan gaya Solo dan Yogyakarta sebagai wujud apresiasi terhadap keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, maupun sebagai wujud budaya masyarakat pendukungnya. CPMK 3 mempraktikkan laras lendro gending lancaran gaya Solo dan Yogyakarta secara individu maupun kelompok sebagai wujud implementasi keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan maupun sebagai wujud budaya masyarakat pendukungnya. CPMK 4 mengembangkan laras lendro gending lancaran gaya Solo dan Yogyakarta secara individu maupun kelompok sebagai wujud implementasi keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan maupun sebagai wujud budaya masyarakat pendukungnya. CPMK 5 membuat pertunjukan karawitan hasil pengembangan laras lendro gending lancaran pada tataran kreasi secara individu maupun kelompok berdasarkan project based learning sebagai wujud implementasi keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan maupun sebagai wujud budaya masyarakat pendukungnya. Untuk sub CPMK terdapat 11 kategori yang dimana masing-masingnya untuk CPMK dibagi ke dalam 16 pertemuan. Di antaranya 2 untuk UTS dan UAS, ada 3 pertemuan proses garapan PJBL, dan sisanya adalah berdasarkan tugas maupun pembelajaran harian. Komponen penilaian meliputi tugas sebesar 15%, UTS 20%, UAS 30%, dan project based learning 35%. Untuk pustaka acuan ada 2. Untuk yang utama, saya menggunakan Martopang Rawit 1975, Pengetahuan Karawitan, edisi cetakan di Surakarta, ASCII. Kemudian buku Mintargo Wisnu tahun 2018, Budaya Musik Indonesia, terbitan Kanisius. Kemudian terdapat modul kuliah Musik Daerah Nusantara, Dasar Karawitan, yang kebetulan saya tulis sendiri. Kemudian ada buku ensiklopedi alat musik tradisional Dayak Kalimantan Barat, juga saya tulis sendiri. Kemudian terdapat buku Bagaimana Bermain Gamelan karya Suroso. Kemudian penelitian berupa jurnal dari Sugimin tahun 2018 mengenal karawitan gaya Yogyakarta di jurnal Ketek, Jurnal Pengetahuan Pemikiran dan Kajian Tangan Bunyi. Kemudian untuk bukti pendukung terdapat buku Musik dan Ritual, Wujud Eksistensi Mistik dalam Ritual Balian Masyarakat Dayak Kanayan, diterbitkan di Klaten, penerbit Lakesha. Di sini saya menulis mengenai kosmologi dan filsafat Jawa sebagai perbandingan. Kemudian terdapat penelitian saya, Revitalization Analysis of Form, Songs, and Function of Presenting Traditional Music Krumpiung di Kulon Progo Regency, dari Jurnal Grenek, Jurnal Seni Musik. Dan yang terakhir adalah buku dari Spiller yang berjudul Gamelan, The Traditional Sounds of Indonesia, dari cetakan Santa Barbara. Demikian pemaparan saya mengenai mata kuliah Musik Daerah Nusantara dengan kode PSP 7176 beserta implementasi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya akan ditampilkan rekaman pembelajaran pada pertemuan kedua dengan capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menelaah konsep musik daerah Nusantara di Indonesia seperti Dau, Agung, Saron, Soleng, Tuma, Gadobong, dan Tengga, Kalimantan Barat Dayak, dan Gamelan, Jawa Tengah, khususnya di daerah Solo dan Yogyakarta, sebagai bentuk apresiasi terhadap keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, maupun wujud budaya masyarakat pendukungnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi.
Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Pada hari ini kita dalam pertemuan kedua mata kuliah musik daerah Nusantara dengan kode PSP 7176 akan membahas tentang kajian organologi dan komparasi musikal musik Dayak Kalimantan Barat dan Karawitan Gamelan Jawa. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada siapa di sini? Randa. Oke, kepada Randa untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai mata perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Saudara Randa. Apakah di sini hadir semua? Tidak, Pak. Siapa yang tidak hadir? Nadine. Nadine dan Ade. Keterangannya apa, Nadine? Sakit, Pak. Sakit apa kalau boleh tahu ya? Sakit demam, Pak. Oke, kalau Ade? Kalau ada tipes, Pak. Oh, tipes. Oke, ini di musim yang sangat ekstrim ya. Jadi teman-teman semua diharapkan untuk membekali diri masing-masing. Oke, saya akan memperlihatkan dua video ya, video gamelan dan video ensemble instrumen Dayak. Video yang kedua. Baik, dari kedua video tersebut, apa yang bisa diamati? Oke, yang pertama, dari instrumennya mungkin, ada instrumen apa aja? Logam. Oke, bahan logam, ada gamelan, kemudian berdasarkan klasifikasi bunyinya mungkin, membranofon, idiofon, oke. Semua jawaban kalian ada dalam catatan di sini ya. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Tadi saya sudah bahas di bagian awal, yakni menelaah konsep instrumen Dayak dan gamelan Jawa terkait apa? Pola tabuhan, tempo, variasi dinamika antara gamelan Jawa dan instrumen Dayak Kalimantan Barat. Oke, yang pertama materi minggu lalu kita sudah membahas tentang identifikasi alat musik tradisional atau musik daerah Nusantara di seluruh Indonesia. Kalau misalnya di Sulawesi misalnya ada apa? Kolintang, di NTT ada apa? Sando, dan masih banyak lagi keberagaman yang ada di Indonesia. Pada hari ini tujuan atau capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa memiliki ketepatan dan kedetailan dalam menelaah dan membedakan teknik permainan, pola tabuhan, tempo, serta variasi dinamika, organologi instrumen Dayak Kalimantan Barat dan Karawitan Jawa. Untuk pustaka acuannya sudah dipegang masing-masing ya. Ada apa? Buku, ensiklopedia alat musik tradisional Dayak, dan modul kuliah ya yang lewat PDF-nya, dan satu lagi musik dan ritual. Semua pembelajaran pada hari ini terdapat dalam buku tersebut. Baik, untuk hal yang pertama adalah eksplorasi alat musik Dayak Kalimantan Barat. Jika kita lihat dalam teks ini yang saya berikan bold, itu bisa dibaca ya. Pertama adalah alat musik tradisional Dayak sebagai media ekspresi budaya yang lahir dari hubungan harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas. Yang mana dalam hal ini
ya, itu juga akan tergambar nantinya pada perangkat atau fungsinya sebagai musik, bahwa dia adalah apa? Alat musik ritmis dan melodis yang terbuat dari bahan menghasilkan yang bermotif dan teratur. Intinya adalah timbre khas itu berawal dari fungsi sakral dan profan, identitas dan simbol kolektif, kemudian bermotif dia apa tadi? Khas, ya. Dan yang terakhir adalah teratur secara berkelanjutan. Kalian bisa lihat di ensiklopedi buku ini halaman 205. Ya, boleh dicek di situ dalam konseptualisasi alat musik tradisional Dayak. Nah, kemudian dalam organologi instrumen Dayak Kalimantan Barat, saya membagi ke dalam 3 kelompok instrumen. Yang pertama adalah apa? Dau dan agung, saron, soleng dan tengga, tumak dan gadobong. Secara klasifikasi ada idiopon, ada aeropon, ada membranopon. Kemudian secara bahan dan bentuk ada terbuat dari perunggu atau besi logam, ada bambu dan kayu, ada kayu dan kulit hewan. Misalnya kayak membranopon yang disebut kakak tadi kan, dia menyuarakan membranofon. Nah, gitu kan. Itu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Secara fungsi musikal hampir sama, ada sebagian besar sebagai apa? Pembawa ketukan, ya. Pembawa ketukan, ada juga sebagai melodi, ada juga sebagai pengatur tempo. Di sini paham, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut. Nah, masuk ke dalam gamelan Jawa. Di situ ada tagline-nya 2 pusat utama. Sebelum masuk ke 2 pusat utama, sejarah atau mitologi dari gamelan ini, dia berasal dari siapa tuh? Sang Hyang Guru Erasaka, yakni sesosok dewa yang menguasai seluruh tanah Jawa waktu itu di daerah Medang Kamulan atau sekarang Gunung Lawu, ya. Penciptaan instrumen pertama untuk gamelan ini pada instrumen apa? Gong. Tahu ya bentuk gong ya, seperti apa ya? Beberapa kali tadi, nah itu yang besar itu, gong. Dan setelah itu baru seperangkat alat gamelan yang lainnya. Tujuannya untuk apa sih gong diciptakan pertama kali itu? Untuk memanggil para dewa. Jadi dewa ini hanya satu waktu itu, ya. Jadi untuk memanggil dewa-dewa yang lain dia menggunakan instrumen gong. Kemudian, nah di sini ada gamelan, ada karawitan. Teman-teman ada yang bisa membedakan atau masih bingung? Bingung, ya. Kalau gamelan itu adalah alat musiknya, kalau karawitan adalah bentuk musik atau sistem nada yang dimainkan, ya. Kalau sudah berbunyi itu berarti menjadi sebuah karawitan. Good. Karawitan Jawa merupakan sistem musikal syarat estetika adiluhung yang merepresentasikan keselarasan kosmologis dan ketenangan batin dalam laras, slendro, dan pelok. Yang kita miliki ini kira-kira larasnya apa? Slendro. Ya, yang membedakan slendro adalah titik larasnya atau sistem nadanya, ya. Kalau bahasa Jawanya dia jirolumonem untuk slendro, jilupatmo pi untuk pelok, ya. Kemudian 2 pusat utama yang dimaksud adalah 2 pusat utama gaya Surakarta atau Solo dan Yogyakarta. Jadi kedua daerah ini sedang bahu-membahu membangun, melestarikan, mengupayakan hingga pada akhirnya gamelan dapat diakui dunia dalam UNESCO. Nah, kira-kira apa sih gaya komparasinya nih antara ini, ya, AD dan AB itu adalah plat nomor Jogja dan Solo, ya, teman-teman, ya. Jadi aspek komparatifnya itu ada 4, karakter ekspresi, teknik tabuhan, tempo dan dinamika, serta instrumen khas. Nah, kalau sambil dibaca di sini, menurut Nigel, untuk karakter ekspresi karawitan gaya Surakarta itu apa, Nigel? Kita jadi luas, Pak. Halus. Kemudian kalau untuk gaya Yogyakarta, Rediko mungkin?
Jakarta tuh lebih gagah, Oke. tegas, mantap, dan bersahaja. Oke, berarti ada bentuk yang berbeda ya antara dua itu ya. Kemudian teknik tabuhannya, kalau di Surakarta bagaimana Ragil? Kalau di Surakarta polanya mirip Pak, Ya, bervariasi seperti packing yang ngereni. Ya, pekeng yang ditabuh belakangan. Oke. Kalau yang di Yogyakarta dia pola mipil baku atau pakem, pekeng disii ketukan balungan. Dia mendahului dari balungan. Balungan itu ada saron, nah itu balungan. Kemudian tempo dan dinamika mungkin Bikri untuk gaya Surakarta bagaimana? Di Surakarta perubahan temponya sangat halus. Oke. Kemudian juga Oke, kalau Yogyakarta, Wondo, temponya bagaimana? temponya tergolong tugas gitu ya. Kayak dimainkan juga cepat dan cepat menggambar, mengalir. Baik, menggebu-gebu ya. Kalau di sini ada keterangannya menggebu gitu ya. Kemudian instrumen khasnya, kalau di Surakarta ada memiliki gambang gongso, bonang 14 wilah atau pencon. Kalau di Yogyakarta memiliki bonang panembung, bonang 12 wilah atau pencon. Jadi wilah atau pencon itu adalah seperti kalau di sini bujal ya teman-teman ya. Seperti bentuk daun atau kenong di sini. Oke, secara analisis teknis musikal komparatifnya ada dua pandangan ya, tabuhan Dayak dan tabuhan karawitan Jawa. Kalau di Dayak itu ada motif ostinato ritmis. Jadi dia selalu berulang ya, repetitif di situ. Kemudian pengaturan tempo bersifat fleksibel, contohnya dalam satu kasus di tarian. Biasanya kalau ada gedruk, kalau bahasa Jawanya gedruk ya, dia eskalasi tekan, berarti tumaknya mungkin agak nekan juga. Kemudian menekankan jalinan aksentuasi antara agung, dau, dan tumak. Selanjutnya untuk pola tabuhan karawitan Jawa berbasis struktur gending. Ya, ada apa saja? Ladrang, ketawang. Ya, kalau secara susunani tingkat kerumitannya paling tinggi adalah ketawang ya, bukan ketapang ya, ketawang. Selanjutnya untuk teknik garapnya teratur, gending, irama, dan patet. Itu pasti itu. Gending, irama, dan patet. Patet berapa? Patet 6. Nah, patet berapa? Jadi ada patet 6, ada patet songo. Nah, seperti itu. Kemudian kendangannya memegang kendali utama perubahan tempo. Nah, itu misalnya dalam buko ataupun dia mau ke tempo yang dados, irama dados itu juga berubah. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, apalagi pas suwo itu lebih lambat sekali. Misal, umumnya seperti itu. Selanjutnya untuk sintesis komparasi budaya musikalnya, itu persamaannya bahwa kita sepakati keduanya ini merupakan kelompok ensemble, di mana sarana penghubung antara kehidupan profan masyarakat dengan dimensi ritual spiritual. Untuk perbedaan karakteristik, musik Dayak lebih bertumpu pada ekspresi organik, bertema ritmis repetitif, sedangkan karawitan Jawa mengusung tata aturan kontrapung. Melodi yang memiliki identitas sendiri untuk saling melawan. Sama-sama interlocking, tapi rasanya beda. Yang satu seperti bersahutan dan memiliki identitas masing-masing, yang satu lebih nyaman dan repetitif. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah diskusi dan discovery. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 3. Kami mendapatkan Dayak Kalimantan Barat. Yang pertama itu ada agung atau gong yang di sini fungsinya untuk mengatur tempo dalam musik karena untuk cepat dan berulang. Nah, lalu selanjutnya biasanya tuh menggunakan tangga nada pentatonis supaya memberikan kesan spiritual dan hikmat, gitu. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik, selamat pagi semuanya.
Kami akan membacakan hasil dari analisis kami berdasarkan instrumen karawitan dari Surakarta. Di sini kendang berperan sebagai pengatur tempo dan gong sebagai penentu ketukan berat. Permainan dimainkan dengan tempo yang berubah-ubah dan memberikan kesan dinamis, ceria, dan lincah. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Yang pertama yaitu peran masing-masing instrumennya secara internal. Kendang sebagai pengatur tempo, bonang, barung sebagai instrumen pembuka, gong sebagai filler atau pengatur transisi. Kemudian yang selanjutnya, tadi musik tersebut memiliki kesan atau warna bunyi instrumen yang membentuk pola yang harmonis dan dinamis. Oke, begitu presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah memaparkan presentasinya. Tentunya daya analisis Anda mengenai audiovisual dan pembedahan kalian mengenai peran instrumen, karakteristik, dan pesan yang ada pada instrumen tersebut dari Dayak Kalbar, Gamelan Khas Surakarta, dan Yogyakarta ini menjadi pengingat bagi kita semua. Ya, jadi bahwa hari ini kita sudah menelaah konsep instrumen Dayak dan Gamelan Jawa. Dalam hal apa saja tadi? Teknik permainan, pola tabuhan, tempo, variasi dinamika antara Gamelan Jawa dan instrumen Dayak Kalimantan Barat. Jadi temponya juga sudah dituliskan, ya. Siapa pemegang tempo di situ, kemudian teknik permainannya bagaimana, ya sudah tergambar juga, dan variasi dinamikanya. Ada yang cepat, ada yang dia berulang, ada yang repetitif, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk menjadi tugas di rumah, ya masih dalam kelompok yang sama, silahkan dari presentasi tadi untuk dijadikan laporan analisis audiovisual komparatif mendalam dan komprehensif. Jadi nanti ditulis dalam bentuk esai, ya, dengan data dukung literatur atau referensi jurnal maupun buku. Oke, jadi nanti silahkan untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian silahkan juga pelajari dari buku modul kuliah ini, ya. Jadi nanti kita sudah masuk dalam materi gaya khas Surakarta dan Yogyakarta berkaitan dengan karawitannya. Oke. Jadi menganalisis bentuk penyajian dan permainan karawitan gaya Solo dan Yogyakarta. Jadi sedikit banyaknya pertemuan berikutnya kita juga akan praktek. Mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik, yang terakhir satu motivasi dari saya berkenaan dengan materi hari ini adalah urip iku urup. Itu diambil dari bahasa Jawa yang artinya adalah hidup itu menyala. Menyala dalam artian apa saja? Yang pertama bermanfaat bagi sesama. Yang kedua adalah dalam manfaat itu harus dilandasi dengan semangat. Dan yang ketiga adalah semuanya dibungkus dengan keikhlasan. Oke. Dan itu berakar pada niat kita untuk melakukan segala pekerjaan. Dan khususnya pada hari ini kalian saya berikan apresiasi telah mempelajari alat musik tradisional. Tidak hanya yang ada di Kalimantan Barat, tetapi yang ada di Jawa juga, ya, khas Solo dan Yogyakarta. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Mungkin Vio boleh memimpin doa. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupi. Nantinya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat pagi. Demikian deskripsi dan cuplikan pembelajaran mata kuliah musik daerah Nusantara. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja saya, khususnya di bidang pengajaran. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Terakhir, mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian kata. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.